Di antara deretan tokoh besar bangsa, terdapat satu sosok yang dikenal tenang, sederhana, namun sangat kuat dalam prinsip. Beliau adalah Muhammad Hatta, proklamator kemerdekaan sekaligus wakil presiden pertama Republik Indonesia. Bung Hatta bukan hanya pemimpin politik, ia adalah simbol integritas, kecerdasan, dan pengabdian tanpa pamrih. Dalam setiap langkah perjuangannya, ia menunjukkan nilai kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, serta kemampuan bekerja sama demi kepentingan bangsa. Ketika bangsa ini menghadapi tekanan dan perbedaan, beliau memilih jalan musyawarah. Ketika kekuasaan bisa dipertahankan, beliau memilih menjaga prinsip. Nilai-nilai itulah yang hari ini kita kenal sebagai fondasi core value ASN, berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Melalui keteladanan Bung Hatta, kita belajar bahwa menjadi aparatur sipil negara bukan sekedar menjalankan tugas, tetapi menghadirkan nilai dalam setiap pengabdian. Mari kita telusuri bagaimana semangat Bung Hatta dapat menjadi cermin dalam mengimplementasikan core value ASN di era modern ini. Implementasi nilai berorientasi pelayanan yang dicerminkan oleh Muhammad Hatta dapat dijelaskan melalui sikap dan juga tindakan beliau dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin bangsa yang selalu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utamanya. Nilai berorientasi pelayanan juga tercermin dari komitmen Muhammad Hatta dalam mengabdikan dirinya untuk kesejahteraan rakyatnya. Selain itu, sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, beliau juga dikenal sebagai sosok yang hidup sederhana dan tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadinya sendiri. Kesederhanaan tersebut menunjukkan bahwa jabatan publik merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan pribadinya. Secara keseluruhan, implementasi nilai berorientasi pelayanan yang dicerminkan oleh Muhammad Hatta dapat dilihat melalui yang pertama, mengutamakan kesejahteraan rakyat, yang kedua, hidup sederhana dan juga jujur, yang ketiga, menjaga integritas, yang keempat, mengembangkan koperasi, dan yang terakhir, mendorong pendidikan dan juga demokrasi. Muhammad Hatta, atau yang akrab kita kenal sebagai Bung Hatta, merupakan sosok negarawan yang tidak hanya dikenal sebagai proklamator, tetapi juga sebagai teladan yang menjunjung tinggi nilai akuntabel. Dalam konteks aparatur sipil negara, akuntabel berarti setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan kewenangan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, administratif, dan hukum. Nilai inilah yang tercermin kuat dalam kehidupan Bung Hatta. Sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Hatta menunjukkan bahwa jabatan adalah amanah, bukan fasilitas untuk kepentingan pribadi. Ia dikenal hidup sederhana dan sangat berhati-hati dalam menggunakan keuangan negara. Bahkan dalam kehidupan pribadinya, beliau tidak memanfaatkan posisinya untuk memperoleh keuntungan. Ketika memiliki keinginan sederhana, yaitu untuk membeli sepatu merek Bali, ia memilih menabung dari penghasilannya sendiri, bukan menggunakan fasilitas negara. Selain itu, Bung Hatta juga menunjukkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik. Ketika terjadi perbedaan pandangan dengan presiden saat itu, ia memilih menyampaikan pendapat secara terbuka dan konstitusional. Bahkan pada tahun 1956, ia mengundurkan diri dari jabatan sebagai wakil presiden karena merasa sudah tidak sejalan dalam menjalankan pemerintahan. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa bagi Bung Hatta, tanggung jawab moral lebih penting daripada mempertahankan kekuasaan. Nilai akuntabel yang ditunjukkan Bung Hatta mencakup 3 aspek utama, yaitu tanggung jawab terhadap amanah jabatan dengan tidak menyalahkan kewenangan. Yang kedua, transparansi dalam sikap dan keputusan, berani menyampaikan perbedaan secara terbuka. Yang ketiga, konsistensi antara perkataan dan perbuatan, sehingga kepercayaan publik tetap terjaga. Sebagai aparatur sipil negara, kita dapat menjadikan Bung Hatta sebagai role model dalam membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Sebagai lulusan Handelshochschule School di bidang ekonomi, Bung Hatta memiliki pengetahuan yang luas dan kemampuan analisis yang tajam. Bung Hatta juga dikenal sangat gemar membaca dan menambah ilmu pengetahuan. Dengan kompetensi ini, Bung Hatta mampu menganalisis persoalan bangsa secara rasional dan ilmiah.
Pemikiran Bung Hatta tentang koperasi menjadikannya dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Penerapan nilai kompeten bagi ASN ialah terus meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar dan berkembang, memberikan kualitas terbaik dalam mengerjakan tugas untuk kemajuan bangsa. Bung Hatta sangat menjunjung tinggi persatuan dan toleransi. Ia mampu bekerja sama dengan berbagai golongan meskipun memiliki perbedaan pandangan. Walaupun berbeda karakter dengan Bung Karno, Bung Hatta tetap mampu menjaga keharmonisan demi kemerdekaan NKRI. Bung Hatta juga sangat mengutamakan musyawarah dalam mencapai mufakat. Penerapan nilai harmonis bagi ASN ialah menghargai perbedaan pendapat dan juga saling tolong-menolong dalam melaksanakan tugas dan yang lainnya. Bung Hatta menunjukkan sikap loyal sejak masa perjuangan kemerdekaan. Beliau tetap memperjuangkan Indonesia walaupun harus dipenjara dan diasingkan oleh pihak Belanda. Keadaan sulit itu tidak membuat beliau menyerah. Loyalitas Bung Hatta juga terlihat saat beliau menjabat sebagai wakil presiden. Beliau bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Beliau tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Semua beliau lakukan untuk kemajuan bangsa. Walaupun pernah berbeda pendapat dengan tokoh lain, Bung Hatta tetap menjaga sikap dan menghormati proses demokrasi. Beliau setia pada konstitusi dan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Dari Bung Hatta, kita belajar bahwa loyal berarti tetap teguh dan jujur, tetap mengutamakan negara dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Bung Hatta sangat layak menjadi contoh nilai loyal dalam berakhlak. Di tengah pergolakan zaman, lahirlah seorang pemimpin yang tenang namun tegas, sederhana namun berwibawa. Dialah Muhammad Hatta, tokoh bangsa yang tidak hanya dikenal sebagai proklamator dan wakil presiden Republik Indonesia, tetapi juga dikenal dengan pribadinya yang adaptif dan kolaboratif dalam setiap langkah perjuangannya. Sejak muda, Hatta telah menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dan perubahan zaman. Ketika menempuh pendidikan di Belanda, ia tidak hanya belajar ilmu ekonomi, tetapi juga memahami dinamika politik dunia. Ia menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan tidak cukup dilakukan dengan semangat semata, melainkan harus disertai dengan strategi dan kecerdasan membaca situasi. Dari pergerakan intelektual hingga diplomasi internasional, Hatta menyesuaikan pendekatan tanpa pernah meninggalkan prinsip kemerdekaan. Ketika Indonesia menghadapi tekanan politik dan militer dari Belanda pasca kemerdekaan, Hatta memilih jalan diplomasi. Baginya, mempertahankan kedaulatan bangsa tidak selalu harus dengan senjata, tetapi juga dengan kecakapan dalam berunding. Dalam berbagai pertemuan internasional, ia tampil sebagai negarawan yang rasional, tenang, dan penuh pertimbangan. Inilah wujud kepemimpinan adaptif, mampu membaca situasi dan menentukan langkah terbaik demi kepentingan rakyat. Namun, kekuatan Hatta tidak hanya terletak pada kemampuannya beradaptasi. Ia juga dikenal sebagai sosok yang kolaboratif. Bersama dengan Presiden Soekarno, ia membangun sinergi yang dikenal dengan Dwi Tunggal. Keduanya memiliki karakter yang berbeda, namun justru saling melengkapi. Soekarno dengan karisma dan orasinya, Bung Hatta dengan pemikiran sistematis dan ketenangannya. Perbedaan ini bukan menjadi penghalang, melainkan kekuatan dalam mencapai tujuan bersama. Dalam setiap pengambilan keputusan, Bung Hatta senantiasa mengedepankan musyawarah. Ia percaya bahwa kepemimpinan bukan tentang dominasi, tetapi tentang kerjasama. Prinsip ini juga tampak dalam gagasannya mengenai koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Ia ingin membangun sistem ekonomi yang berlandaskan kebersamaan dan gotong royong, sebuah konsep kolaboratif yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Sikap adaptif dan kolaboratif Bung Hatta semakin terlihat ketika ia memilih mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden pada tahun 1956. Keputusan tersebut bukan bentuk kelemahan, melainkan tanggung jawab moral atas perbedaan pandangan yang tidak lagi dapat disatukan. Ia menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati adalah menjaga integritas, bukan mempertahankan kekuasaan. Hari ini, nilai-nilai yang diwariskan oleh Muhammad Hatta tetap relevan, khususnya bagi aparatur sipil negara. Di tengah perubahan regulasi, transformasi digital, dan dinamika pelayanan publik, ASN dituntut untuk adaptif, terus belajar, berinovasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, ASN juga harus berkolaboratif,
membangun sinergi lintas sektor, mengedepankan musyawarah, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Muhammad Hatta telah membuktikan bahwa pemimpin yang besar bukanlah mereka yang paling keras suaranya, tetapi mereka yang paling jernih pikirannya dan tulus pengabdiannya. Dari beliau, kita belajar bahwa perubahan harus dihadapi dengan kecerdasan dan perbedaan harus dikelola dengan kerjasama. Semoga semangat adaptif dan kolaboratif Bung Hatta terus hidup dalam setiap langkah pengabdian kita kepada bangsa dan negara, karena pada akhirnya kemajuan Indonesia lahir dari pemimpin-pemimpin yang mampu menyesuaikan diri dengan zaman dan berjalan bersama untuk tujuan yang sama. Melalui sosok Bung Hatta, kita belajar bahwa nilai bukan hanya untuk diucapkan, tetapi untuk dihidupkan dalam setiap tindakan. Beliau berorientasi pada pelayanan ketika memperjuangkan kepentingan rakyat. Beliau akuntabel dalam setiap keputusan yang diambilnya dan terus mengembangkan kompetensi melalui belajar tanpa henti. Ia menjaga keharmonisan dalam perbedaan dan loyal kepada bangsa dan konstitusi, bukan pada kepentingan pribadi. Ia adaptif dalam menghadapi perubahan zaman dan senantiasa berkolaboratif dalam membangun negeri bersama para pendiri bangsa lainnya. Nilai-nilai itulah yang hari ini kita kenal sebagai core value ASN berakhlak. Bung Hatta telah memberi contoh bahwa menjadi pelayan negara adalah tentang integritas, tanggung jawab, dan kerjasama untuk tujuan yang lebih besar. Kini, estafet pengabdian itu ada di tangan kita. Mari kita jadikan berakhlak bukan hanya sekedar pedoman kerja, tetapi karakter yang melekat dalam diri setiap ASN. Karena ketika nilai dijalankan dengan tulus, maka pelayanan menjadi bermakna dan pengabdian menjadi warisan bagi bangsa.